akan rancu ketika orang sholat dengan bahasa daerah. Apalagi sholat di masjid. Kita hidup di kota Batam dengan suku yang bervariatif. Orang Jawa mengatakan Allah akeun sangat. Orang Melayu mengatakan Allah maha besar. Orang Padang mengatakan Allah nan gadang. Wah, ini kacau. Ya. Jadi sholat dalam madhab Syafi'i harus diucapkan dengan menggunakan bahasa Arab, termasuk diantaranya adalah dalam takbiratul ihram. Tidak bisa diganti dengan bahasa lain. Allahu Akbar. Kalau yang dipanjangkan itu adalah kalimat Allah, itu artinya bukan Allah Maha Besar, tapi apakah Allah Maha Besar? Ketika kita melakukan takbiratul ihram, sesungguhnya kita ingin mengeluarkan sebuah pernyataan di hadapan Allah bahwa hanya Allah yang Maha Besar, tidak ada yang lain. Contoh, Allah, pasti ada kesannya, ada wow. Karena ketika bibir kita monyong, secara otomatis akan sampai ke makhrajnya wow, dan disitulah letak kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu rukun sholat adalah membaca takbiratul ihram. Kalau itu dianggap sebagai rukun sholat, tentunya merupakan penentu sah dan tidaknya sholat kita. Oleh karena itu, kita selaku kaum muslim ya, tentunya harus betul-betul bisa membaca secara tepat dan benar. Nah, untuk memastikan apakah bacaan kita sudah sesuai dengan aturan ataupun tidak, maka kita perlu untuk menyampaikan tentang syarat-syarat takbiratul ihram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini adalah fasal. Syurutu takbiratil ihram. Adapun beberapa syarat takbiratul ihram. Ya. Syarat takbiratul ihram itu sittata asyara, ada 16. Apa saja? Yang pertama, antaqa'a, yaitu terjadi apa takbiratul ihram halal qiyami, saat orang sedang berdiri. Fil fardhi, dalam sholat fardu. Ya. Artinya syarat takbiratul ihram yang pertama adalah pelaksanaan takbiratul ihram harus dilakukan saat yang bersangkutan sedang berdiri. Ini hanya berlaku dalam sholat fardu. Ya. Artinya apa? Kalau sholatnya sunnah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa walaupun seseorang itu mampu berdiri, dia tidak berkewajiban berdiri. Jadi kok sholat fardu wajib. Ingat itu wajib, berarti takbiratul ihram harus dilakukan setelah yang bersangkutan betul-betul berdiri. Terkadang kita melihat sebagian orang yang melakukan sholat kepinginnya cepat. Posisi belum tegak berdiri dia sudah Allahu Akbar. Maka praktek yang demikian itu dianggap tidak memenuhi persyaratan. Persyaratan takbiratul ihram. Kalau dianggap tidak memenuhi persyaratan takbiratul ihram, tentunya konsekuensinya takbiratul ihramnya dianggap tidak sah, dan tentunya sholatnya juga tidak sah. Ya. Itu yang pertama. Kemudian wa antakuna, dan ada apa takbiratul ihram itu bil arabiyati, dengan bahasa Arab.
akan rancu ketika orang sholat dengan bahasa daerah. Apalagi sholat di masjid. Kita hidup di kota Batam dengan suku yang bervariatif. Orang Jawa mengatakan Allah agung sangat. Orang Melayu mengatakan Allah maha besar. Orang Padang mengatakan Allah nan gadang. Wah, ini kacau. Ya. Jadi sholat dalam madhab Syafi'i harus diucapkan dengan menggunakan bahasa Arab, termasuk diantaranya adalah dalam takbiratul ihram. Tidak bisa diganti dengan bahasa lain. Ya. Harus bahasa Arab. Yang ketiga, wa antakuna, dan ada apa takbiratul ihram itu bilafzil jalalati, dengan lafaz jalalah. Takbiratul ihram harus menggunakan lafaz jalalah, artinya Allah. Ya, tidak cukup dengan semisal Ar-Rahmanu Akbar, nggak bisa. Kalimat Allah tidak tergantikan. Ya. Itu yang pertama. Yang keempat, lihat. Yang ketiga, mohon maaf. Ya. Yang keempat, wabilafzi akbar, dan dengan lafaz akbar. Jangan diganti. Dan mohon maaf, upayakan pengucapannya benar. Terkadang ada orang mengucapkan kalimat takbir ini. Ini saya contohkan yang salah. Allahu Akbar. Kalau yang dipanjangkan itu adalah kalimat Allah, itu artinya bukan Allah Maha Besar, tapi apakah Allah Maha Besar? Ketika kita melakukan takbiratul ihram, sesungguhnya kita ingin mengeluarkan sebuah pernyataan di hadapan Allah bahwa hanya Allah yang Maha Besar, tidak ada yang lain. Tapi ketika kita salah ucap, dengan kita kemudian mengucapkan kalimat Allah, itu artinya apakah Allah? Bukan merupakan sebuah pernyataan, tapi malah justru pertanyaan. Nah, ini yang tidak boleh. Ya. Atau terkadang dalam pengucapan fathah ini cenderung ada kemiringan, sehingga tidak terucap akbar, tapi Allahu Akbar. Ketika ikbar, apalagi dengan baknya dibaca panjang, itu merubah arti, dan tentunya ketika ini dilakukan secara sengaja bisa menghantarkan seseorang, mohon maaf, ke tingkat kekufuran. Ya. Ada orang mengucapkan Allahu Akbar. Akbar itu artinya adalah haid. Allah haid, tidak mungkin. Ya. Atau terkadang salah ucap Allahu Akbar. Akbar artinya Allah gendang, bukan Maha Besar. Terus betul Allahu Akbar. Baik. Kemudian syarat berikutnya adalah wat tartibu, dan tartib. Tartib itu adalah mendahulukan kalimat yang semestinya didahulukan dan mengakhirkan kalimat yang semestinya diakhirkan. Allahu Akbar. Tidak boleh kemudian kita kepingin tampil beda, Akbarullah. Tidak bisa. Jadi harus tertib bainal lafzaini, di antara dua lafaz. Kemudian syarat berikutnya wa alla yamudda, dan orang yang sholat tidak memanjangkan hamzatul jalalati, hamzahnya lafaz jalalah, hamzahnya Allah yang saya contohkan tadi, Allahu Akbar, itu contoh yang keliru. Ya, jadi cukup Allahu Akbar. Kemudian wa adamu maddi ba'i akbar, tidak memanjangkan baknya lafaz akbar. Contoh yang salah, Allahu Akbar, salah. Artinya Allah gendang. Wa alla yushaddida, dan tidak mentasdid siapa musolli, orang yang sholat. Ya. Tidak mentasdid baknya lafaz akbar.
Tidak dibaca dengan Allahu Akbar. Salah. Ya. Tidak boleh tasdid al-ba'a terhadap ba. Wa alla yazida, dan tidak boleh menambah siapa musolli, orang yang sholat, menambah wawan terhadap waw, sakinatan yang mati, au mutaharrikatan atau waw yang berharokat, bainal kalimataini di antara dua kalimat Allahu Akbar. Tidak boleh menambah waw yang sukun. Semisal nih, Allahu Akbar, atau wawnya berharokat, Allahu Akbar. Nah, Akbar bukan Akbar. Itu yang keliru seperti itu. Jadi harus betul-betul Allahu Akbar. Ya. Kemudian wa alla yazida, dan tidak menambah siapa musolli wawan terhadap waw qablal jalalati, sebelum lafaz jalalah. Sebelum lafaz Allah. Tidak boleh menambah waw. Mohon maaf, saya mohon maaf. Terkadang ada orang yang mengucapkan lafaz jalalah, mungkin keinginannya itu ingin menunjukkan sifat tafkhim, di mana tafkhim itu sebenarnya adalah efek dari istiqla. Sifat istiqla dalam kajian tajwid itu pengertiannya adalah irtifa'ul lisan ilal hanakil a'la, terangkatnya lidah ke langit-langit, yang notabene-nya ini sebenarnya peran lidah, mohon maaf, bukan peran bibir. Kalau seseorang membaca tafkhim, kemudian bibirnya ikut berperan, maka besar kemungkinan, disadari atau tidak disadari, itu akan menambah huruf yang semestinya tidak ada. Contoh, Allah, Allah, pasti ada kesannya ada waw. Karena ketika bibir kita monyong, secara otomatis akan sampai ke makhrajnya waw, dan disitulah letak kesalahannya. Atau bisa jadi terucap begini, Wallahu Akbar. Ya. Oleh karena itu perlu adanya kehati-hatian di dalam kita mengucapkan takbir, dengan harapan mudah-mudahan sholat kita tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban sah, tapi ya betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa alla yaqifa, dan tidak berhenti siapa musolli, qari'ut takbir, orang yang baca takbir, baina kalimatayit takbiri, di antara dua kalimat takbir, waqfatan, dengan berhenti, tawilatan yang lama. Di antara Allah dan Akbar jangan ada jeda waktu yang lama. Jangan pula berusaha untuk khusyuk malah justru meninggalkan apa yang menjadi rukun. Semisal kita pengen fokus, Allah Akbar, itu contoh berhenti yang keliru. Ya. Wala qasiratan, dan tidak berhenti dalam waktu yang relatif singkat, sebentar. Ya. Berhenti sebentar dengan tujuan untuk memutuskan bacaan, itu termasuk bisa membatalkan bacaan takbir. Kalau takbirnya dianggap batal, ya tentunya sholatnya belum dianggap sah. Ya. Tuh. Kemudian wa ayyusmi'a, dan memperdengarkan siapa musolli nafsahu terhadap dirinya, jami'a hurufiha, ya, terhadap seluruh huruf-huruf takbiratul ihram. Maksudnya orang yang sholat itu ketika mengucapkan takbiratul ihram, ukurannya minimal telinganya sendiri itu dengar. Ya. Tidak cukup hanya sekedar bibirnya mengatakan, bibirnya hanya sekedar isyarat. Oh. Sementara telinganya sendiri tidak mendengarkannya. Itu tidak. Itu contoh yang keliru. Ya. Kemudian waduhulul wakti, dan masuknya waktu, fil muaqqati,
pada sholat yang memang punya waktu. Kalau semisal kita ingin melakukan sholat zuhur, sementara kita ingin bepergian, kita tahu masuknya waktu zuhur jam 12, ini semisal. Kita tidak mau sholat di bandara, ini semisal. Kemudian sebelum masuk waktu sholat, kita sudah takbir dulu. Sebelum jam 12 kita sudah Allahu Akbar. Walaupun di pertengahan sholat pada akhirnya waktunya itu masuk, maka takbiratul ihramnya dianggap tidak memenuhi persyaratan, ya tentunya sholatnya dianggap tidak sah. Oleh karena itu dalam hal ini kita nanti juga perlu untuk memahami tentang kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada hambanya yang menjadi musafir untuk menjamak ataupun mengqashar sholat. Ya, ini kemudahan yang Allah berikan. Kemudian wa iqa'uha, dan menjatuhkan takbiratul ihram, maksudnya melakukan takbiratul ihram halal istiqbali, di saat ia sedang menghadap kiblat. Yang paling penting dalam prinsip itu adalah dada. Jadi dada ini harus betul-betul menghadap kiblat. Adapun wajah boleh toleh kanan, boleh kiri, tapi mohon maaf, ini makruh. Sebaiknya pandangan kita fokuskan ke tempat sujud kita. Ya, jangan ke depan. Tidak menutup kemungkinan di depan kita ada tulisan-tulisan yang bisa mengganggu konsentrasi kita sholat. Terkadang beda warna mempengaruhi pemikiran kita. Nah, itu. Kemudian wa alla yukhilla, dan tidak merusak siapa qari, siapa musalli, ya harfin, terhadap salah satu huruf min hurufiha, yang dari huruf-huruf takbiratul ihram. Jangan sampai mengucapkan huruf takbiratul ihram dengan mengganti huruf lain. Ya, semisal ha diganti dengan ha, Allahu Akbar, atau kaf terganti menjadi qaf, Allahu Akbar, clear juga. Ini tidak boleh diganti dengan huruf lain. Antara kaf yang notabene-nya memiliki sifat hamas ataupun desis, itu sangat berbeda dengan qaf yang memiliki sifat qalqalah. Kalau akbar artinya kuburan. Ini yang tepat, ya. Kemudian wa ta'khiru takbiratil ma'mumi, dan mengakhirkannya takbiratul ihramnya makmum an takbiratil imami, dari takbiratul ihramnya imam. Artinya kalau sholat dilakukan secara berjamaah, maka keberadaan makmum takbiratul ihramnya harus setelah takbiratul ihramnya imam. Jangan ada makmum yang mendahului imamnya. Itulah sahabatku pecinta ilmu yang dirahmati Allah terkait dengan beberapa syarat takbiratul ihram. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa kita cerna, dan yang paling penting mudah-mudahan kita bisa untuk mengamalkan sehingga ibadah kita sah dalam pandangan Allah dan mudah-mudahan diterima olehnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.